Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriani dari kelas A1 Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Konvensi Hukum Humaniter Internasional. Konvensi adalah istilah yang merujuk kepada perjanjian antara negara-negara atau pihak lain yang mengatur berbagai masalah, seperti perlindungan hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup. Dalam Konvensi Hukum Humaniter Internasional terdapat konvensi-konvensi yang mengatur mengenai konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional, yaitu Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Den Haag 1907 merupakan penyempurnaan konvensi sebelumnya, yaitu Konvensi Den Haag 1899 yang merupakan hasil konferensi pertama. Konferensi pertama tahun 1989 di Den Haag yang menghasilkan 3 bentuk konvensi, yaitu Konvensi 1 tentang penyelesaian damai persengketaan internasional, Konvensi 2 tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, dan Konvensi 3 tentang adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang perang di laut. Pada konferensi 1907, konvensi yang dihasilkan sebanyak 13 konvensi yang mengatur berbagai bentuk sengketa perjanjian, mahkamah militer, sarana dan prasarana yang digunakan dalam peperangan, yaitu Konvensi 1 tentang penyelesaian damai persengketaan internasional, Konvensi 2 tentang pembatasan kekerasan senjata dalam menuntut pembayaran hutang yang berasal dari perjanjian perdata, Konvensi 3 tentang tata cara memulai perang, Konvensi 4 tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, Konvensi 5 tentang hak dan kewajiban dari negara dan warga negara netral dalam peperangan di darat, Konvensi 6 tentang status kapal dagang musuh pada saat permulaan peperangan, Konvensi 7 tentang status kapal dagang yang menjadi kapal perang, Konvensi 8 tentang penempatan ranjau-ranjau yang otomatis di dalam laut, Konvensi 9 tentang pemboran oleh Angkatan Laut di waktu perang, Konvensi 10 tentang adaptasi asas Konvensi Jenewa tentang perang di laut, Konvensi 11 tentang pembatasan tertentu atas penggunaan hak-hak penangkapan oleh militer dalam perang di laut, Konvensi 12 tentang mahkamah bara-bara sitaan, dan Konvensi 13 tentang hak dan kewajiban negara netral dalam perang di laut. Konferensi yang kedua yaitu Konferensi Jenewa 1949 merupakan konvensi yang lahir setelah adanya konferensi internasional yang diselenggarakan di Swiss, Jenewa pada tahun 1949. Konferensi Jenewa 1949 memiliki 4 perjanjian pokok yang masing-masing adalah 1. Konvensi Jenewa 1949 tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat. 2. Konvensi Jenewa 1949 tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit, dan korban karam. 3. Konvensi Jenewa 1949 tentang perlakuan tawanan perang. 4. Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil di perang. Perbedaan kedua konvensi di atas yaitu Konvensi Den Haag 1907 berlaku pada saat perang dan mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dalam melakukan suatu operasi militer serta membatasi sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan kerugian sangat besar terhadap pihak musuh yang telah menyerahkan diri. Sementara Konvensi Jenewa 1949 berlaku pada saat terjadi perang dan setelah perang berakhir, yang lebih menitik beratkan pada penyelamatan pihak korban dan keadaan perang dan sengketa bersenjata, yaitu baik angkatan perang yang terluka, sakit, korban atau tawanan perang maupun penduduk sipil. Kedua konvensi di atas telah menjadi tonggak yang bersejarah pada setiap upaya penyelesaian perang dan konflik bersenjata dalam hukum humaniter. Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam soft law di atas menjadi instrumen hukum yang utama untuk mengurangi korban jiwa untuk manusia dan kerugian material yang tidak perlu.
Demikian penjelasan mengenai Konvensi Hukum Humaniter Internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.